Tatanan dunia ini udah sangat semakin multipolar, di mana sebelumnya kita menyaksikan tatanan dunia yang cukup bipolar, dengan dominasi oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat sampai kurang lebih tahun 1989, di mana tembok Berlin itu runtuh, tapi semenjak itu tatanan dunia menjadi jauh lebih unipolar, dengan dominasinya satu negara saja, yaitu Amerika Serikat. Tentunya semenjak beberapa tahun yang lalu, ini sudah banyak revisi-revisi yang dikedepankan oleh negara-negara yang dulu kecil sekali, sekarang udah cukup besar, termasuk BRICS, Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa atau Afrika Selatan, tapi juga Indonesia, Turki, Nigeria, dan lain-lain, yang menginginkan terjadinya amandemen atau revisi terhadap tatanan yang dulu dikerangkakan oleh negara-negara maju saja. Nah, ini yang membuahkan multipolaritas. Asia Tenggara ini penting sekali untuk bisa melebarkan, meningkatkan freedom of choice, atau bagaimana kita lebih bebas memilih. Dan ini juga nyambung dengan kepentingan kita untuk membuahkan otonomi strategis atau strategic autonomy. Ini sudah kelihatan di negara besar seperti India, tentunya Tiongkok, dan tentunya Asia Tenggara dengan populasi 700 juta dan ekonomi sebesar 3,4 triliun dolar, dan sudah waktunya untuk Asia Tenggara itu bisa menunjukkan bagaimana kita harus bisa berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan besar. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita serius berinvestasi di sumber daya manusia kita. Sumber daya manusia kita ini penting untuk ditingkatkan kualitas pendidikannya, agar mereka lebih bisa berpikir strategis untuk membuahkan otonomi strategis. Tapi kita juga harus ada keterbukaan untuk melakukan reformasi terhadap tatanan-tatanan di dalam kita yang anggaplah masih nyambung dengan paradigma lama. Semakin multipolar, semakin kita harus memiliki agilitas. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan siapapun, bagaimana kita bisa memiliki fleksibilitas, dan itu hanya bisa berhasil kalau kita punya sumber daya manusia yang sangat berkualitas.